Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dengan NPM 202243500091 dari kelas S5A reguler sore, ingin menjelaskan mengenai ada 4 soal ya yang terdapat dalam tugas kelompok. Untuk soal tersebut dikerjakan secara berkelompok, tetapi untuk penjelasannya dikerjakan secara individual. Oke, saya mulai dengan soal nomor pertama ya. Oh ya, sebelumnya saya dari kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1 mengambil judul aplikasi, yaitu aplikasi karyawan, lebih tepatnya aplikasi laporan pekerjaan karyawan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1, yaitu mengenai package dan inheritance atau pewarisan sifat. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini. Di sini ada dua package. Yang pertama adalah package laporan dan package karyawan. Dan di sebelah kanan sini ada kelas main ya, gitu. Nah, fungsi package itu sebenarnya agar ya merapihkan kelas-kelas ya dengan tipikal yang sama ya, gitu. Kalau misalkan kita mempunyai beberapa kelas yang berkaitan dengan laporan ya gabungin aja jadi satu package. Maksudnya di dalam satu package ada beberapa kelas laporan, misalkan laporan kerja, laporan manajer dan sebagainya. Dan di sini di package karyawan terdapat kelas yang berkaitan dengan karyawan tentunya ya. Kalau untuk package sebenarnya kita mau isi apapun sebenarnya fleksibel, tapi tetap lah ya, jangan isi aneh-aneh begitu. Oke, lanjut. Saya jelaskan di sini ada nama kelas yaitu laporan kerja. Dan kelas laporan kerja itu ada di dalam package laporan ya. Kalau misalkan dari kelas main mau mengakses kelas laporan kerja, tentu harus import package laporan ya. Nanti ada penjelasannya di bawah ya. Contoh implementasinya gitu. Oke, lanjut di sini kelas laporan kerja. Di dalam kelas ini terdapat ada 4 atribut tipenya private, yang artinya atribut-atribut berikut ini hanya dapat diakses di lingkup kelas laporan kerja aja begitu, dengan tipe data sebagai berikut. Ada string, ada integer. Lalu setelahnya ada method constructor ya. Jadi pada saat inisialisasi objek dengan tipe datanya itu adalah kelas laporan kerja, ya tentu karena di sini di method constructor ini sudah mendefinisikan beberapa parameter, ya harus diisi gitu kan. Value dari parameter tentunya harus berurutan dengan tipe variabel masing-masing gitu. Kalau misalkan di parameter pertama tipe data integer, ya harus masukkan angka, bilangan bulat, jangan masukkan string gitu, nanti error. Seperti itu. Dan di dalam method constructor itu isinya ya menyalin value ya dari variabel yang ada di parameter ke atributnya, atribut ini gitu. Dari variabel lokal nama karyawan di sini gitu, dari parameter ini ke sini ya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada method ya, method setter dan getter. Oh maaf, ini cuman getter ya, getter dia itu ngambil value dari sini aja gitu. Misalkan get nama karyawan ngambil dari sini dan sebagainya gitu kan. Kalau ini get deskripsi kegiatan, berarti dia akan return value dari variabel deskripsi kegiatan yang ada di sini. Kalau get jumlah jam kerja, ngambil dari variabel dari atribut ini gitu kan. Dengan tipe data integer. Nah, ini harus dicocokkan ini. Ini jumlah jam kerja yang ada di sini. Kalau misalkan dia tipe datanya integer, tentunya ini tipe data kembaliannya harus integer
ya kan. Kalau enggak kan nanti pas running pasti crash gitu, pasti error, ya kan. Harus cocokkan tipe datanya. Dan di sini terakhir ada nama method tipenya public, print laporan ya. Nanti dia bakal print pada saat kita eksekusi, akan print out ya, apa namanya, sebagai berikut lah. Misalkan nama karyawannya siapa gitu, terus minggu ke-nya ngambil dari sini, deskripsi kegiatannya dia ngambil dari sini gitu, jumlah jam kerja ngambil dari sini gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalkan di dalam ini, kalau misalnya ini ada string, ini ada string, terus ada operator plus, dia itu ibaratnya dua string di merge, juga penggabungan string gitu. Nah kalau misalkan ini tadi integer, nggak usah dikonvert dulu, bisa langsung dijalankan ya. Oke, nah pasti bertanya nih, kenapa ini semua tipe datanya public ya? Kalau misalkan konstruktor tentu wajib lah kalau misalkan public ya. Kalau misalkan ini yang namanya setter getter ya tentu harus public agar dapat diakses di kelas lain yang mewarisi sifat dari kelas ini. Kalau print laporan juga sama ya. Kalau misalkan tipenya private ya berarti nggak bisa diakses dong dari kelas lain gitu. Oke, lanjut ke kelas kedua, laporan staff. Oke, laporan staff. Nah kalau ini kan kaitannya sama staff ya, jadi kami taruh di package karyawan ya. Nah karena ingin implementasi ingin mewarisi sifat dari kelas laporan kerja, tentunya kami menggunakan keyword extends laporan kerja, kelas laporan kerja, yang artinya ini dapat digunakan gitu. Fungsi-fungsi metode ini dapat kita gunakan nantinya di kelas lain ya, tinggal eksekusi aja begitu. Dan oke, saya lanjutkan. Nah ini method constructor ya, sama aja lah fungsinya. Nah di sini ada yang unik nih ya. Ini ada keyword super. Jadi keyword super itu fungsinya adalah mengeksekusi sebuah method yang sama ya kan. Nah kalau di sini kan method constructor ya, berarti artinya itu dia akan eksekusi method constructor di kelas base-nya, kelas induknya, yaitu yang berada di kelas laporan kerja. Coba kita buka kelas laporan kerja. Di sini kan ada method constructor. Dia bakal setting ini dulu, nyimpan variable ke sini gitu. Nyimpan data ke sini. Setelah itu baru melakukan ini, ya kan? Gitu. Syaratnya ya setidaknya jumlah parameternya harus sesuai dan juga harus berurutan gitu kan. Ini parameternya copy paste lah di sini kan gitu. Habis itu tambahin ya kan, yaitu departemen dan tugas yang selesai ya kan. Nah ini dia nih di departemen merujuk yang ke sini, nanti value nya dia ngambil dari parameter departemen yang ini. Lalu ini tugas yang selesai, nah itu ini. Nah, value-nya dia ngambil dari parameter tugas yang selesai yang ada di sini. Lalu di bawahnya ada dua fungsi getter, yaitu get departemen dan get tugas yang selesai ya. Ya, dia isinya ya nge-return isi dari value. Ya tentunya kalau untuk rujukannya dengan merujuk kepada variabel atau atribut lah gitu. Tentunya di datanya harus sama ya. Kalau misalnya ini string ya ini juga harus string gitu. Nah di bawahnya ada method print laporan. Nah gitu. Oke, nah kan ceritanya kita kan mau
implementasi metode yang sama dengan yang ini, hanya saja outputnya berbeda. Nah tentunya override ya, nama metodenya sama, tipenya sama, tipe data kembali sama, lalu di dalamnya ada perintah super titik print laporan. Nah kalau super titik print laporan artinya mengeksekusi metode print laporan yang terdapat di kelas induk, yaitu kelas laporan kerja yang ada di sini. Jadi dia bakal ngeprint ini dulu, baru yang bawahnya, begitu. Oke, lanjut ke kelas laporan manajer. Ya, dia sama-sama mewarisi sifat dari kelas laporan kerja. Gitu. Di sini itu mengimpor kelas laporan kerja dari package laporan, gitu. Kalau misalkan kita nggak import ya nanti merah-merah di sini, ketahuan gitu. Pas compile gagal. Gitu. Ini adalah metode konstruktornya. Ini super secara konsep sama aja kayak di laporan staff. Eksekusi metode konstruktor yang ada di kelas induk, lalu bakal eksekusi ini gitu. Setter ini istilahnya sih. Lalu di sini ada dua metode getter, ada get proyek yang dipimpin dan get jumlah anggota tim. Nah di bawahnya ini method override print laporan. Ini sama lagi nih. Nah kalau misalkan kita eksekusi method ini, dia bakal ngeprint ini dulu yang ada di kelas laporan kerja, baru ini gitu. Nah ini dia nih. Oke, ini adalah kelas main. Nah, untuk menggunakan agar kita bisa gunakan kelas ini ya kan, laporan manajer dan laporan staff tentunya harus diimpor dulu dong ya kan. Dan kedua kelas tersebut terdapat di package karyawan, impor dulu, lalu di dalamnya bisa inisialisasi. Yang pertama itu laporan manajer yang nama objeknya adalah manajer, habis itu new laporan manajer ya. Inisialisasi objek baru bertipe data laporan manajer dengan isi dari parameter sebagai berikut. Nah ini kan tipe data string nih. Ini namanya John Doe, ini minggu ke-nya minggu ke-1. Nah ini deskripsi pekerjaannya apa. Nah kalau ini 40 ya, kalau 40 itu foto ya. 40 itu jumlah jam kerja. Nah, iya. Ini jumlah jam kerja. Nah kalau manajer kan pasti kan memimpin proyek apa aja gitu kan, secara sifatnya gitu kan. Nah ini ada tambahan di sini laporan manajer. Nah yaitu dua variabel ini di parameter ini, yaitu proyek yang dipimpin dan jumlah anggota timnya. Berarti ini maksudnya itu adalah proyek yang dipimpin apa, terus jumlah tim, jumlah anggota timnya berapa gitu kan, angka 5. Yang di bawahnya adalah inisialisasi objek namanya staff yang bertipe data laporan staff. Nah ini isinya nih. Nah ini namanya minggu ke berapa, ini deskripsi tugasnya apa, terus apa namanya jam kerjanya, terus dia itu proyek apa gitu kan. Nah kalau ini apa namanya, oke, deskripsinya ini ya sama aja, tugas yang selesai. Oke, maksudnya adalah tugas yang selesai itu apa gitu kan. Setelah inisialisasi kedua objek ini, tentu kan kita eksekusi nih ya method print laporan dari kelas manager ya kan. Lalu di sini ada system out print learn. Ini maksudnya apa namanya ya, kayak misalkan di Microsoft Word tuh, misalkan kita klik satu kalimat terus kita enter, nggak diklik apa lagi, terus di enter lagi baru ngetik lagi. Nah seperti itu tuh, kayak ngasih satu baris tapi kosong gitu konsepnya. Di bawahnya ada staff titik print laporan, yaitu eksekusi metode print laporan yang berasal dari objek staff ya, yang tentunya dari kelas laporan staff. Outputnya sebagai berikut. Nah ini dia nih outputnya. Nah gitu. Oke.
Oke, seperti itulah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, break dulu. Oh, benar. Oke, soal nomor 2. Mengenai report kerja mingguan ya. Oke, soal nomor 2. Di sini pada soal nomor 2 kami menggunakan beberapa kelas ya. Ada kelas karyawan, ada kelas laporan staff, ada kelas laporan manajer, lalu kelas laporan kerja, dan kelas main. Dalam kelas apa namanya nih? Sebentar. Dalam kelas karyawan terdapat 3 atribut ya, dengan tipe data ada string, ada integer, ada string ya, namanya ini name, ini age, ini job title, tipenya private ya, alias nggak bisa kemana-mana untuk pengaksesannya, cuman bisa diakses di dalam kelas karyawan saja gitu. Lalu ada method constructor yang parameternya 3 item, name, age, dan job title, dengan tipe data sebagai berikut. Oke, jadi parameter name dia akan tersimpan ke variabel name yang ada di sini. Ini age dia akan tersimpan ke sini. Kalau untuk job title dia akan tersimpan ke sini gitu. Oke, dan lalu ada method setter dan getter. Ini get name, ini pasti set name ya tentunya. Oke, ini get name dia bakal nge-return atribut name tipe data string, dan ini tipe data dari method ini harus string juga ya, harus cocok gitu. Lalu ada method setter. Kalau ini kan getter itu mendapatkan value ya dari method itu ya. Kalau ini kebalik, ini apa namanya value assignment ya, maksudnya mengisi satu nilai, entah itu angka, entah itu string ya, atau apapun, ke satu variabel yang kita definisikan. Misalkan judulnya set name ya, terus isi parameternya adalah tipe data string namanya name. Nah, dari sini dari parameter name itu bakal tersimpan lah ke atribut name yang ada di sini. Tentunya tipe data harus sama ya, ini string, ini juga string. Lalu get age dia bakal nge-return atribut age. Kalau set age ini menyimpan ya, jadi angka baru yang masuk ke parameter ini bakal disimpan ke atribut ini lokal ya. Oke, tipenya private ya. Lalu ada get job title, dia bakal nge-return ini dengan tipe data string. Lalu method setter ya, set job title, dari sini dia bakal simpan lah ke sini gitu. Lalu di bawahnya ada method display info ya, akan mendisplay data sebagai berikut ya. Kalau ada plus berarti kedua string ini bakal di concat ya, concat itu digabung gitu. Lalu di bawahnya ada kelas laporan staff yang mewarisi sifat dari kelas karyawan ya. Ini masih ini di package karyawan. Kalau di sini ya sama-sama di package karyawan ya. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya plek ketiplek lah bahasa sederhananya gitu. Benar-benar sama persis dengan yang ada di kelas karyawan semuanya ya. Yang penting tipenya public gitu, masih bisa digunakan gitu. Ya udah ya, karena kita nggak menambahkan parameter lagi di sini, gak nambahin, ya udah
ketik aja keyword super gitu kan, yang artinya dia bakal eksekusi method konstruktor yang ada di konstruktor kelas karyawan ini, yaitu name. Nah, dengan parameter name, age, dan job title begitu. Di bawahnya ada kelas laporan manajer yang mewarisi sifat dari kelas karyawan. Kalau di sini kita menambahkan satu ya, tentunya kan tambahkan satu atribut, tipe datanya string, tentunya private ya. Ini adalah konstruktornya, kan ada nambah satu ya, ini parameternya. Nah, sisanya itu sama aja kayak kelas induknya. Ya udah, langsung inisialisasi ke kelas induk, data-datanya langsung tersimpan di kelas induk nih, super name, age, job title ya. Lalu untuk template, nanti kesimpan yang kesini nih isinya nih begitu. Nah, ini ada method getter dan setter. Ini bakal mengembalikan nilai dari variabel team lead. Kalau ini menyimpan ya kan, menyimpan value ya, value yang kita passing ke method ini, yang tipe datanya harus string, nah, ke atribut ini team lead gitu. Lalu di bawahnya ada override, penggunaan kembali method yang sama, public lagi kan gitu. Nah, ini kan karena kita inheritance, pewarisan, terus nggak pakai override, nanti ya bentrok lah tuh bagaimana gitu kan. Nah, karena kita ingin menggunakan kembali method yang sama dengan kegunaannya, ya kita ubah-ubah sedikit lah gitu, pakai keyword override aja begitu kan. Nah, di sini ada perintah super titik display info ya, artinya mengeksekusi metode display info di kelas ya, yang ada di kelas karyawan. Jadi sebentar nih, kelas karyawan. Nah, ini nih, dia bakal print out ini dulu, nama, usia, jabatan, baru ini tim yang dipimpin. Ini kan masih laporan manajer. Oke, lanjut ke kelas laporan kerja. Nah, ini enggak mewarisi sifat dari kelas apapun, stand alone lah gitu. Sini ada dua atribut, yang tipe datanya string, yaitu namanya task. Di sini tipe datanya double, namanya adalah hours worked. Lalu ada method constructor yang terdiri dari dua parameter dengan tipe data string dan tipe data double. Ini value assignment istilahnya menurut saya ya. Jadi dari sini, dari parameter ini yang namanya task, dia bakal tersimpan ke atribut ini. Dari sini hours worked, nah, bakal tersimpan ke sini begitu. Lalu ada method getter dan setter. Oke, bakal mereturn ya, mengembalikan isian value ya dari atribut task. Kalau ini kebalik, ini mengisi isi variabel dari task di sini. Nah, asalnya itu dari sini, dari parameter. Jadi pada saat dia passing, dia bakal tersimpan kembali gitu. Lalu ada getter dan setter. Get hours worked, ada set hours worked. Nah, ini bakal mengembalikan nilai yang berasal dari variable hours worked. Kalau sebelumnya pada saat kita setter, misalkan kita simpan 8.0, nanti hasilnya itu pas kita eksekusi ini ya 8.0 kalau misalkan di print out gitu kan. Nah, ini set hours worked ya, menyimpan lah gitu ke sini. Lalu ada method display report. Nah, akan menampilkan data sebagai berikut, misalkan tugasnya apa, berasal dari ini ya kan. Terus hours worked, misalnya sebelumnya ada jam yang dikerjakan (2) spasi hours worked. Nah, ini bakal print out ini yang pertama, yang bertipe data integer. Habis itu ini spasi jam, ini namanya string concatenation, penggabungan string ya kan, seperti itu.
Nah ini lalu ada kelas main ya yang utama ini. Pendeklarasian dua objek dengan tipe data laporan manager dan laporan staff. Kita masukkan nih, kita passing value nya ke public ke method constructor ya harus berurutan. Kalau misalkan parameter pertama tipe datanya string, kedua string, ketiga integer, ya harus berurutan. Nggak bisa istilahnya kalau misalkan didefinisikan bahwa parameter pertama double terus kita masukkan string, oh nggak bisa gitu. Ini setelah di passing value nya, lalu perintah untuk menampilkan value yang barusan kita masukkan, kita passing dengan eksekusi method display info. Ini dari object manager, yang kedua dari object staff ini. Nah untuk ini laporan kerja ada laporan kerja manager dan laporan staff gitu. Nah ini dia nih, seperti berikut lah. Nah ini dia nih, seperti inilah untuk tampilannya ya gitu ya. Tentunya ada inheritance, pewarisan, ada encapsulation yang tadi tipe data private, jadi nggak bisa diakses dari kelas manapun ya begitu, kecuali kelas itu ya yang kita deklarasikan. Tadi kan prakteknya itu di kelas karyawan gitu. Oke. Nah ini relasi lah kalau komposisi itu. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu mengenai polymorphism, overload dan override gitu. Ini ada di package karyawan ya. Kita deklarasikan kelas karyawan tipenya public, yang di dalamnya ada 3 atribut, tentunya private ya kan, itu bagian dari encapsulation. Ini tipe data string, namanya name, ini integer age, ini string job title, ini method constructor, 3 variabel. Nah bakal tersimpan lah ke ketiga nih, 3 atribut ini masing-masing gitu. Ada method display info, tentunya menampilkan data sebagai berikut. Nah lalu ada kelas laporan staff yang mewarisi sifat dari kelas karyawan, ini method constructor. Nah karena parameternya sama aja nih, kita nggak mau ada perubahan dan sebagainya, udah ya. Karena inheritance juga ya gampang, maksudnya tinggal eksekusi perintah super aja nih dengan memasukkan nama-nama variabel begitu. Lalu ada method override ya, dia akan tampil ini dulu, nama, usia, jabatan, lalu dia bakal print out ini begitu. Nah, berikut adalah kelas laporan staff. Oke, kelas laporan staff sama ini konstruktor, ini ada keyword super, akan assign ini dulu nih ya kan. Assign ini aja, maksudnya ini saja nih ya kan. Udah nggak ada lagi nih kalau konstruktornya, masih konsep sederhana ya tentunya. Oke, lalu ada override maksudnya reuse ya, reuse same method name ya, maksudnya nama method yang sama digunakan kembali tapi isinya dibedakan ya gitu. Yang kalau ini support titik display info, maksudnya dia akan tampilkan ini dulu baru yang di bawahnya gitu, ini untuk staff gitu. Nah di sini ada kelas laporan kerja, ada 2 atribut, tipe datanya string dan tipe datanya double gitu. Ini tidak terkait atau terikat dengan kelas lain dalam konteks pewarisan ya, berdiri sendiri ya begitu. Jadi nggak usah pakai keyword super gitu kan maksudnya. Oke, this dot task ambil dari sini, this dot hours worked value ngambil dari sini begitu. Ada method display report, dia akan menampilkan data dari tugas ini, terus jam yang dikerjakan plus hours worked
Ini dalam tipe data double plus habis itu spasi jam gitu. Misalkan jam yang dikerjakan 1.0 jam gitu. Di bawahnya ada display report lagi. Nah ini ini tuh konsepnya menggunakan nama method yang sama tapi jumlah parameter atau tipe data parameternya boleh beda nih, ya kan. Jadi bisa variatif, misalkan fungsi display report kita mau eksekusi metodenya tanpa parameter satupun, tanpa isian, atau mungkin dengan satu parameter isiannya string gitu. Nah ini bebas nih gitu. Nah ini contoh implementasinya ya kan, overloaded method gitu ya. Nah ini kalau misalkan pada saat eksekusi method display report di kelas laporan kerja nih, kalau kita kosongin parameternya nih, yang bakal di print ini aja gitu, 2 ya kan, 2 baris kode ini aja. Kalau misalkan kita eksekusi method display report dengan satu aja, kita passing ke satu parameter ini, yaitu date dengan tipe data string. Nah yang muncul ini tiga baris ya, sama kayak begini. Yang satu lagi yaitu tanggal yang barusan kita passing bakal muncul di sini gitu. Oke, nah ini kelas main, import 3 kelas yang akan dibutuhkan, yaitu kelas laporan manager, laporan staff, dan laporan kerja ya kan. Nah ini deklarasi atau inisialisasi kelas laporan manager atau staff dijadikan sebuah objek ya kan. Buat objek baru, objek laporan manager baru. Nah ini dia nih isiannya nih, ini string, ini integer, ini string juga, ini string, integer, ini string gitu. Nah setelah kita masukkan nih datanya nih ke dalam kelas-kelas itu, nah saatnya tampilkan apa yang sudah tersimpan dengan eksekusi method display info gitu. Nah setelah eksekusi method display info di kedua kelas tersebut, nah saatnya membuat objek baru ya, yang berdasarkan kelas laporan kerja, yaitu ada manager report, ada staff report. Nah ini ya kan isinya, ini string, ini integer, string, ini integer ya kan begitu. Nah habis itu print out lah hasil data yang barusan kita masukkan gitu kan, kita passing lah ke sini ke method constructor gitu. Ini dia nih ya kan, display report, ini display report. Nah ini juga sama aja nih. Ini maksudnya contoh praktek ya, display report dengan satu parameter yang tiba daya string ya kan. Nantinya bakal nambah lagi, misalkan tanggalnya .2 apa gitu. Nah ya, tanggal titik 2 spasi variabel ini ya kan, yang dipassing itu isinya apa gitu. Bedanya ya. Oke, kita lihat di sini ada outputnya ya kan. Ini informasi manajernya, ini informasi staff, laporan kerja manajer, ada laporan kerja staff ya kan. Nah kalau ini kan untuk laporan manajernya kan tidak memasukkan value ya dari parameter satupun alias kosong, yang muncul begini. Nah kalau kita passing nih, masukin aja salah satu value dari variabel dari parameter itu, anggaplah parameter judulnya date tapi tipe datanya string gitu kan. Nah yang muncul ya ini sama tugas dan jam yang dikerjakan, cuman ada tambahannya yaitu tanggal titik 2 ini dari hasil passing ya kan begitu, dari hasil passing yang dari variabel sini dari method sini gitu, gitulah ceritanya. Oke. Overloading ini overloading ya oke. Overloading menggunakan nama method yang sama tapi parameternya bisa beda-beda gitu. Oke, lalu soal terakhir ya mengenai interface dan abstract class. Oke. Di sini ada kelas tipenya abstract
dengan 3 atribut, yaitu ya tipe data string namanya name, ada integer age, ada string job title, ini konstruktornya, lalu ada public abstract void ya, method display info, kembaliannya void slash kosong tapi tipenya abstrak, public lagi gitu. Nanti untuk penggunaannya ada di halaman bawah nih ya. Sebelumnya saya jelaskan, ini ada getter dan setter. Get name dari sini, get age dari sini ya kan, get job title dari sini juga gitu. Nah selanjutnya ada in public interface, membuat sebuah kelas bukan tapi namanya interface, tapi untuk sintaksnya mirip kelas, tinggal diganti aja mungkin awalannya jadi public interface laporan. Nah bedanya itu kan kalau misalkan kelas itu kan setelah kurung ini kan ada kurung kurang pembuka, di bawahnya ada kode, baru kurung kurang penutup. Nah ini nggak usah ya, ibarat kayak eksekusi metode di kelas lain langsung tutup, langsung titik koma ini gitu. Seperti ini nih sintaksnya ini kalau untuk interface ya gitu. Nah oke, interface. Jadi kita bisa menggunakan, jadi base nama metodenya dari sini, tapi nanti diekspresikannya bisa berbeda-beda gitu. Misalkan walaupun namanya sama nih, nanti bisa dibeda-bedain, misalkan ini buat apa dan sebagainya begitu. Oke, implement laporan. Nah ini nih salah satu kelas contoh yang mengimplementasikan interface laporan ya. Ini adalah atributnya, ini adalah metode konstruktornya ya kan, terus ada override display report. Ini tetap perlu keyword override ya kan. Nah ini kan sebelumnya belum ada isian apa-apa nih, ya udah kita isi nih di dalamnya mau tambahin kode apa begitu kan. Nah dia bakal print out gini gitu. Nah kalau ini untuk metode ini nih display report, tapi ada satu parameter tipe data string namanya date ya. Nah ini yang akan ditampilkan gitu. Ini menggunakan interface ya. Jadi nggak usah bikin satu. Kalau misalkan digunakan berkali-kali sih, kalau misalkan sama aja sih nggak usah dideklarasiin dulu. Maksudnya kalau beda-beda gitu kan, nggak usah dideklarasiin dulu sih di sini. Alias ini misalkan kelas, nggak usah, cukup dibuat interface aja gitu. Oke. Lalu ada laporan staff. Nah untuk laporan staff ini kelasnya itu mewarisi sifat dari kelas karyawan ya. Sama-sama si metode konstruktornya itu cuma ada 3 parameter ya kan. Nah ini bakal kesimpan nih value-nya dari variabel berikut ke kelas karyawan gitu. Lalu ini ada override ya, override display info gitu. Nah ini nggak pakai kelas super, nggak pakai keyword super, udah langsung aja. Berarti yang bakal ditampilkan pada saat kita eksekusi metode ini di kelas laporan staff, ya udah ini aja gitu. Mana karyawan nih, karyawan, oh iya, oke. Kalian display info ini abstrak nih. Abstrak tetap perlu override gitu. Oke tetap sama ya. Ya sebenarnya nggak usah super juga sih, soalnya kan kosong kan, nggak berguna juga sih emang, kecuali kalau ada value nya dan dia tipenya void. Kalau tadi kan abstrak ya tipe metodenya, jadi nggak perlu keyword super gitu buat apa juga, kosong. Oke, lalu ada kelas laporan manager ya, mirip-mirip lah sama laporan staff, cuman bedanya ini buat manager ya niatnya.
yaitu dengan penambahan sebuah atribut namanya tipe datanya string ya. Lalu ada method konstruktornya. Nah, untuk ketiga parameter berikut akan tersimpan ke ketiga nama variabel ini yang ada di kelas karyawan gitu kan. Sebenarnya ini dari sini asalnya sih. Kalau di sini nama variabelnya sih boleh bebas ya. Yang penting tipe datanya harus sama. Maksud saya urutannya harus sama gitu. Tapi sebisa mungkin ya nama variabel disamain aja biar gak membingungkan lah nantinya gitu. Nah, ini di method konstruktor ini ada kedatangan satu parameter yaitu namanya tim. Nah, di sini nih. Jadi dari isian yang kita masukkan ke method konstruktor ini, yang bagian terakhir ya kan, melalui perintah ini bakal masuk ke sini gitu. This.tim itu merujuk ke sini. Kalau tim doang, ini merujuknya ke sini gitu. Nah, di sini ada override info, display info. Nah, ini berasal dari interface ya. Interface kelas ini. Sebentar. Maaf, itu abstrak ya, abstrak method ya kan. Ini abstrak method ini yang dideklarasikan lah. Maksudnya yang digunakan lah gitu. Yang terakhir ada class main ya. Yang isinya itu mengimpor ketiga kelas dari dua package. Yang pertama package karyawan dan package laporan gitu. Ini adalah inisialisasi objek manager dan staff. Tipe data sebagai berikut. Di bawahnya menampilkan informasi dari manajernya, informasi dari staffnya dengan eksekusi metode display info gitu. Ya kan sama aja kalau misalkan walaupun nama kelasnya beda tapi ya mirip-mirip lah untuk masalah display info. Ya udah ditentukan gitu. Ini hanya contoh implementasinya aja. Lalu inisialisasi objek ya, manager report dan staff report yang bertipe data laporan kerja. Tipe data laporan kerja ini sama aja sih tipe datanya, isinya beda ya gitu. Nah, ini baru eksekusinya nih, eksekusi method display report ya kan gitu. Kalau misalkan kita eksekusi manager report dulu, eksekusi display report dari objek manager report, nah nanti yang bakal ditampilkan ini dulu, baru yang bawahnya ini ya kan, menyiapkan gitu. Nah, ini yang bawah nih, ini adalah contoh ya, implementasi dan eksekusi method overloading ya. Sebuah metode yang boleh mempunyai parameter yang ya, berbeda-beda, dari tipe datanya apa dulu, dari jumlah parameternya dan sebagainya gitu. Kalau kita masukkan satu ya variabel yang tipe data string, muncullah tanggalnya di sini ya kan. Nah gitu. Oke, ini outputnya nih sebagai berikut ya kan. Ya sesuai lah yang diharapkan dari soal-soal yang Bapak berikan gitu. Oke, penggunaan kelas abstrak ada untuk interface-nya sudah saya jelaskan juga. Oke ya, tentunya menggunakan interface membuat kita menjadi lebih fleksibel ya, tentunya untuk menggunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan struktur, jadi nggak kaku lah, bebas mau diapain gitu. Nah, gitulah. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.